Kalau brand banyak, ada seratusan brand. Kan akhirnya kita menghandle juga produk-produk mitra, para distributor kita yang pengen punya brand sendiri gitu. Ya udah kita buatkan brand untuk para distributor itu. Ya perusahaan terus bertumbuh. Di tahun ini tercatat 19 tahun. Selama 19 tahun, seingat saya belum pernah sampai nggak bisa gaji karyawan. Walaupun sebenarnya ini di mata banyak manufaktur ya, itu menyampaikan hati-hati melayani maklun. Lah, kenapa? Karena akan menciptakan pesaing-pesaing baru. Jadi menurut mereka itu akan membahayakan bisnis. Tapi saya berkeyakinan rezeki itu bisa dikopi, tapi nggak bisa dipaste gitu ya. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Barang siapa yang menolak, berpaling dari Al-Qur'an, dari ajaranku, dari syariatku, maka sungguh baginya adalah kehidupan yang sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sartono. Tempat tinggal kami di Pilang, Nasaran, Sragen, Jawa Tengah. Kami lahir di kampung ini, kampung yang terkenal dengan kampung batik. Karena di satu kampung ini lebih dari 50 pabrik batik yang ada di sini. Orang tua saya juga dulu pembatik. Saya juga dulu sempat batik, ya. Kemudian beralih pekerjaan. Pekerjaan sehari-hari saya adalah memproduksi produk-produk herbal dan jualan madu. Saya owner PT Naturafit. Jadi sebelum saya ke pondok, dulu bantu-bantu orang tua aja. Batik, bantu jualan gitu. Terus setelah pondok, dikenalkan dengan produk-produk herbal, akhirnya beralih. Tahun 2006, waktu itu saya ditugaskan dari pondok, ngajar di pondok pesantren di Sulawesi. Sekalian di sana ngerintis lah, jualan herbal. 2 bulan pertama itu kita tidak dikasih uang beli sabun, biasanya kan gitu ya. Nah terus akhirnya kita cari pemasukan sendiri, yaitu dengan mendatangkan produk-produk herbal dari Jawa untuk dijualkan di Sulawesi. Waktu itu begitu, awal mulanya. Dulu merintisnya sebagaimana Ustaz? Apakah langsung dalam skala besar atau masih manualan gitu? Manual sekali Mas. Saya beli bahan itu mulai dari 1 on, 2 on. Kalau sekarang kan bisa 1 ton, 2 ton ya. Betul-betul modalnya dari minus ya. Untuk di sini itu waktu awal pindah dari Sulawesi ke sini, saya kan udah berkeluarga, nggak mungkin dong minta uang ke orang tua gitu ya. Kemudian barang-barang yang ada di sana, yang ada di Sulawesi didistribusikan itu posisinya dihutangin juga dari distributor. Belum besar-besar banget, tapi ada keuntungan kita tambahkan produk, tambahan produk, bahkan ditambahin sama pemilik brand herbal itu. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya minus. Dari situ cash flow saya betul-betul minus, modal ada di para agen-agen itu. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari di sini, di Jawa sambil kuliah itu betul-betul minim gitu ya. Akhirnya modal pun itu saya mulai dari beli 1 on, 2 on, diramu, dijual, kemudian dapat uang, putar lagi 1 kilo, 2 kilo, diramu begitu. Kumpul berapa modalnya lagi? Kurang lebih itu 50-an juta sampai 70 lah, kurang lebih 2 tahun kan nyicil sedikit, akhirnya modal terakumulasi kurang lebih segitu. Kemudian dari penjualan herbal juga sudah ada perputaran. Saya yakin harus fokus, merintis itu harus fokus 1 maksimal gitu ya. Kalau saya bisa nyingkat
Savomak, satu fokus maksimal. Itu ketika merintis usaha. Akhirnya saya mau fokus besarin bisnis herbal ini. Gitu. Kalau brand banyak, ada 100-an brand. Kan akhirnya kita menghandle juga produk-produk mitra, para distributor kita yang pengen punya brand sendiri gitu. Ya udah kita buatkan brand untuk para distributor itu. Jadi nggak kita pegang sendiri, kita pasarkan nggak. Cuman ya karena distributor pengen punya brand sendiri, sering kita kumpul, kita catering itu, bisa nggak kita punya brand sendiri? Ya, yes, bismillah, kita buatkan. Kalau di BPOM itu tercatat izin kita mungkin lebih 300 brand itu. Walaupun sebenarnya ini di mata banyak manufaktur ya, itu menyampaikan hati-hati melayani maklun. Lah, kenapa? Karena akan menciptakan pesaing-pesaing baru. Jadi menurut mereka itu akan membahayakan bisnis. Tapi saya berkeyakinan rezeki itu bisa dikopi, tapi nggak bisa dipaste gitu ya. Sama-sama bisa bikin pabrik, bikin brand, tapi betul-betul rezeki itu dari Allah SWT. Banyak yang distributor kita itu akhirnya punya pabrik sendiri. Banyak belajarnya juga di sini, termasuk ada yang ngirim karyawannya belajar manajemen di sini. Itu banyak lah, alhamdulillah lah. Semoga jadi amal jariah. Tahun 2014 saya belajar untuk mensistemasi bisnis. Kemudian 2015, 16, 17 itu fokus membangun sistem. Nah, ketika sistem sudah terbangun, akhirnya pekerjaan-pekerjaan teknis saya delegasikan ke tim. Saya fokus untuk ekspansi. Menurut saya memang momentum itu harus diciptakan, Mas. Jadi Naturafit Group memiliki value cerdas. Cerdas itu singkatan dari customer first, efektif, efisien, responsif, disiplin, amanah, dan syar'i. Dari nilai-nilai ini, akhirnya sistem yang kita bangun itu bisa terjaga. Yang pertama customer first. Bagaimana kita membangun perusahaan itu betul-betul diawali dari kebutuhan customer. Jadi karyawan semua kita sampaikan, bisnis itu hidup ketika ada customer loyal, ada repeat order. Untuk mendapatkan repeat order, maka produk yang kita hasilkan harus sesuai ekspektasi atau harapan customer. Kemudian kita sampaikan kebutuhan customer akan produk herbal itu apa? Yaitu produk yang manjur. Walaupun kita tidak promosi besar-besaran, tapi kalau produk yang manjur ini bisa kita hasilkan, otomatis customer akan repeat order. Maka gimana caranya setiap customer yang ada di Naturafit itu dia mendapatkan manfaat. Dan saya sampaikan jangan pernah sekali-kali kita janji sesuatu tentang produk ini kecuali itu sesuai dengan realita yang ada pada produk itu. Jadi untuk menjaga eksistensi nafas tim kita, saya bangun di situ culture atau nilai-nilai inti perusahaan. Kemudian ada efektif, efisien, responsif, disiplin, amanah, dan syar'i. Nah, dalam muamalah di perusahaan itu, kita menjaga nilai-nilai syar'i. Tidak ada sentuhan laki-laki perempuan. Semua perempuan harus berjilbab, menutupi dada. Jadi kemudian perempuan nggak boleh pakai celana. Itu maaf di kita jadikan kesepakatan dengan karyawan yang mau gabung. Kalau mau gabung ya kayak gitu. Kalau nggak mau ya kita nggak maksa gitu. Dan kita adakan kajian seminggu sekali. Itu yang kita lakukan supaya karyawan itu trust. Oh, kalau saya bertahan di sini, bergabung di sini, saya akan mendapatkan nggak cuman kebutuhan jasmani, tapi saya mendapatkan juga kebutuhan rohani saya. Nggak cuman di dunia yang dipikirkan, tapi di akhirat sudah diusahakan juga di perusahaan ini. Apa yang bisa terasakan dari karunia Allah SWT? Ya, perusahaan terus bertumbuh. Di tahun ini tercatat 19 tahun. Selama 19 tahun, seingat saya belum pernah sampai nggak bisa gaji karyawan. Kemudian bisa menambah pabrik, kemudian pabrik kosmetik juga. Ya, alhamdulillah lah, Allah mudahkan. Termasuk ketika harta yang kita berikan kepada keluarga itu halal, Allah akan mudahkan. Istri juga jadi istri yang
solehah, yang nurut, yang tidak berani kepada suami gitu ya, melawan suami. Akhirnya ya alhamdulillah kita punya keluarga besar jadinya. Ya, kita karyawan dari istri sendiri ya. Sejak awal memang kita posisikan istri sebagai karyawan waktu itu. Dari satu karyawan sampai alhamdulillah sekarang 150-an. Kemudian dari bisnis ya, dari pabrik herbal, kemudian pabrik minuman MD, kemudian pabrik pengolahan ikan gabus, pabrik kosmetik, sama rumah untuk istri. Ya, jadi alhamdulillah Allah karuniakan kami 4 istri dengan 4 rumah. Jadi rumah pertama bergandengan dengan rumah ibu saya yang sekarang digunakan untuk kutab, untuk sekolah SD sebagai bentuk khidmat saya kepada karyawan dan masyarakat sekitar. Jadi untuk anak karyawan dan masyarakat sekitar sekolah kutab setingkat SD gratis dari kami, dari perusahaan, sebagai tadi khidmat kepada mereka dan masyarakat sekitar. Rumah yang kedua di sebelah kanan, kemudian ada di depan sana, sama ini. Alasannya kenapa masing-masing dibangunkan ya bentuk keadilan. Dalam ketika kita memiliki istri lebih dari satu, maka wajib mutlak harus diperlakukan secara adil. Sandang, papan, pangan. Walaupun sebenarnya tidak harus dibuatkan. Yang penting mereka memiliki tempat tinggal yang nyaman, gitu kan syariatnya. Tapi karena alhamdulillah Allah karuniakan uang kepada kami, ya kita bangunkan satu-satu. Sebelumnya saya memakai pemborong yang lain, rumah kedua dan rumah ketiga. Nah, terus saya kok kayak kurang puas gitu dengan pekerjaannya itu. Akhirnya saya mencari alternatif. Maka ketemu TPID, Mas Goni ya. Kebetulan teman, akhirnya saya minta beliau untuk membangunkan rumah saya. Karena yang akan menempati 24 jam kali 1 minggu kali 1 bulan itu istri, 100% desain interior semuanya saya serahkan istri, silahkan gambarnya seperti apa. Kalau kita suami kan paling, apalagi sekarang 4 hari sekali, itu pun seringnya sore sampai pagi. Kalau istri kan full, nggak pindah-pindah. Kalau saya kan pindah satu ke rumah yang lain setiap hari atau 2 hari. Di awal saya lihat di rumah-rumah yang lain itu kontrolnya nggak langsung diawali oleh tim yang fokus ngontrol gitu. Tukangnya juga tukang cari-cari di lokal, orang betul-betul baru belajar atau tukang yang tidak profesional. Saya lihat begitu. Akhirnya pekerjaan jujur banyak yang harus diperbaiki. Nah, setelah di TPID ini dari proses awal pembangunan saya lihat kontrolnya ketat banget. Mas Goni membangun tim menurut saya luar biasa lah. Betul-betul setiap hari itu ada yang nongkrongi, kemudian nggak tahu seminggu atau 2 minggu dikontrol ke sini. Semuanya diawasi dengan sangat ketat, saya lihat begitu. Dan hasilnya tak rasakan memang beda. Saya lihat ini profesional gitu. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, "Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Barang siapa yang menolak, berpaling dari Al-Quran, dari ajaranku, dari syariatku, maka sungguh baginya adalah kehidupan yang sempit. Sudah lama saya berprinsip dengan ayat ini, ya, bahwa kalau kita melanggar syariat, kalau kita tidak mengikuti syariat, maka kita akan diberikan kehidupan yang sempit. Kita akan diberikan bisnis yang hancur, gitu ya, yang tidak berkembang, yang sempit. Itu aja yang dari dulu saya pegang gitu. Jadi kalau punya bisnis ya, kalau kita muslim, kita ngaku orang beriman, harus sesuai syariah supaya dicintai Allah. Tapi kalau kita muslim, kita orang beriman, kemudian kita punya bisnis dan melanggar syariah, ibarat kita mau ke Jakarta nih, buat target ke Jakarta. Ketika kita melanggar syariat atau melanggar jalur yang harusnya ke Jakarta yang paling gampang lewat tol gitu ya, kok ternyata kita keluar jalan, keluar relnya,
Maka sama Allah ditegur, jangan lewat situ. Itu salah jalur, balik lagi. Kita keluar lagi, jalur lagi, kita akan ditegur lagi, jangan ke situ, salah jalan, balik lagi. Lah, salah jalannya itu bentuk cinta Allah kepada kita, gitu kan, supaya kita nggak salah jalan. Tetapi kalau kita diingatkan kok nggak mau, ya kita akan tersesat, kita akan hancur, kita akan dipersulit dengan bisnis kita. Itu yang saya yakin dari dulu. Sejak awal menikah, saya berusaha betul-betul menerapkan aturan-aturan syariah dalam keluarga, termasuk dalam hal nafkah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, istri ketika saya ajak bekerja itu nggak hanya bantu, tapi ada hitungannya. Saya gaji di luar nafkah. Sejak itu nafkah sudah saya kasih. Oh, nafkah kamu makan sekian, baju setahun sekian, kemudian kebutuhan lain-lain sekian. Itu setiap bulan udah kita kasih, berapapun. Kemudian kalau istri bantu kerja kita kasih pengertian bahwa kamu nggak ada kewajiban bantu saya untuk tarik nafkah. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Prinsipnya begitu. Karena saya punya prinsip perempuan itu sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna, dan berdiam dirilah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Saya tidak ingin istri saya kerja keluar, kecuali memang sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, intinya sejak awal memang saya kondisikan keluarga itu sesuai syariah, termasuk akad-akad dengan istri. Akad nafkah, akad ijarah, itu saya terapkan. Ketika saya betul-betul menjalankan syariah dalam keluarga saya, istri juga melihat suamiku itu kalau urusan syariah nggak ada kompromi. Ketika mau jalankan. Tapi kalau yang melanggar syariah, dia betul-betul menjaga, menghindari. Nah, akhirnya istri percaya. Termasuk dalam hal ini poligami. Poligami itu kan syariah. Ya, pasti ada hikmah di sana dan banyak sekali hikmahnya. Ketika saya menjalankan syariah itu, berhak dong saya memutuskan arah keluarga saya. Gitu. Kemudian, alhamdulillah, walaupun awal-awal tetap ada goncangan. Itu biasa. Hampir semua pelaku poligami juga merasakan itu. Tapi alhamdulillah, dengan kesungguhan kita dalam menjalankan syariat, istri juga melihat, oh ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan kebanyakan wanita. Gitu. Karena di sana juga nggak ada yang terkurangi. Yang terkurangi hanya bermalamnya aja. Tapi ketika dilihat hikmahnya, oh luar biasa hikmahnya. Mereka bisa me time, bisa istirahat dengan tenang tanpa digangguin suami, bisa fokus di anak, bisa banyak waktu dengan keluarga yang lain. Seperti itu. Saya puas dengan pekerjaannya TBID. Saya sangat puas dari segala aspek. Servisnya juga luar biasa. Servis setelah dibangun gitu ya. Kita ada kerusakan sedikit tentang air gitu, langsung mendatangkan timnya datang diberesin gitu ya. 2 kali atau 3 kali gitu waktu itu. Ini mampet. Ternyata mampet gara-gara ya kesalahan kita gitu. Ini gara-gara ini. Oh gitu. Saya nggak tahu kan. Itu 2 atau 3 kali itu langsung bawa tim ke sini untuk menservis, membenarkan sedikit kerusakan gitulah. Intinya saya puas. Adapun kalau saya membangun rumah lagi, saya mikir untuk siapa ya? Karena batasnya cuma 4 gitu. Ya, untuk teman-teman yang pengen bangun rumah, saya sudah alhamdulillah Allah mudahkan bangun rumah yang keempat, dan dari rumah-rumah itu rumah yang dibangun TBID lah yang menurut saya paling memuaskan. Maka kalau teman-teman mau bangun rumah, saya merekomendasikan TBID. Insya Allah tidak kecewa. Saya Dwi Sartono, founder Natura Fit Group yang berlokasi di Pilang, Masaran, Sragen, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Ada salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.